Salam saudara, kita kembali episode 493. Abam, Anda bertanya, kita menjawab. Dari ibu-ibu usia 41 tahun, single parents, 2 anak usia 15 tahun dan 13 tahun. Salam Pak Eras, saya pernah bertanya di Abam, tapi saya lupa episode berapa karena sudah lama sekali. Saya dan anak-anak beribadah di GSKI Rehoboth, Kelapa Gading, dan sudah menjadi anggota jemaat GSKI Rehoboth lebih dari 6 tahun. Saya pernah bertanya di Abam mengenai status saya yang sudah berpisah lama dengan suami sejak tahun 2015 dan tidak ada surat cerai resmi karena pernikahan saya dulu menikah secara muslim dan suami meninggalkan saya dan anak-anak begitu saja tanpa meninggalkan saya dan anak-anak begitu saja tanpa menafkahi sepeser pun sampai detik ini. Waktu itu saya pernah meminta bantuan hukum ke GSKI untuk dapat membantu saya mendapatkan surat resmi dari Pengadilan Agama, tetapi saya hanya dihubungi 1 kali saja oleh konselor GSKI, tidak ada kelanjutannya sampai sekarang. Nomor telepon ibu akan saya catat. Saya tidak tahu kapan ibu menghubungi GSKI Rehoboth, apakah waktu itu kami sudah memiliki pengacara tetap yang kami tempatkan, dan saya jamin 100% Anda akan dihubungi sejak saya membaca ini. Saya janji saudara akan saya bantu. Dan kalau sampai saya tahu konselor yang telah saudara hubungi dan tidak menghubungi lagi, saya akan memberikan dia peringatan keras. Tidak boleh begitu. Nah, yang Anda hubungi ini siapa? Kok sekali dihubungi lalu tidak menghubungi lagi? Atau Anda memang tidak ingin dihubungi lagi, tidak memberitahu bahwa Anda membutuhkan. Jadi saya jamin ibu akan dihubungi oleh orang saya untuk menolong Anda memiliki status pernikahan secara legal standingnya. Oke. Pak Eras, kali ini saya mohon pencerahan dari Bapak mengenai keadaan saya sekarang. Pertama, mengenai pekerjaan saya saat ini. Saya baru bekerja di perusahaan besi, baru mau 3 bulan dengan gaji 3 juta per bulan. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan besar dengan penghasilan 4,5 juta, tapi lingkungannya toksik, manajernya yang arogan dan sering lembur, bahkan sampai menginap di kantor jika tutup buku. Dan akhirnya tanggal 3 Juni kemarin saya beranikan untuk resign saja karena saya sudah tidak sanggup lagi. Saya mendapatkan pekerjaan sekarang dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu sejak saya resign. Awalnya saya berpikir ya penting saya ada pekerjaan lagi walaupun gaji yang ditawarkan lebih kecil dari sebelumnya dan pekerjaannya merangkap semuanya asal saya tidak tertekan seperti di kantor lama. Tapi makin hari saya merasa bahwa saya yang sekarang lebih parah sikapnya terhadap saya dan kurang menghargai hasil usaha kerja saya. Yang apabila saya salah, saya dimaki-maki, dipermalukan lewat grup kantor di WA. Awalnya saya biarkan saja mau dikata-katai apa, diperlakukan seperti apa, tapi makin kesini hati saya makin rasa hancur dan kadang menyesali keputusan saya untuk menerima pekerjaan ini. Tapi semuanya sudah terjadi, mencari pekerjaan lain pun sekarang juga tidak mudah. Tapi bagaimana ya Pak kalau kita bekerja tapi tidak ada lagi merasakan damai sejahtera hati, tidak tenang karena selalu merasa ketakutan menghadapi hari-hari di kantor seperti ini. Waktu tadi you tulis pertama mau berhenti, saya punya naluri berkata jangan. Mencari pekerjaan tidak mudah dengan gaji 4,5 juta itu dengan kondisi yang sekali-kali nginep. Anda tidak nginep tiap hari kok. Hanya karena Anda mau lebih senang sedikit. Kalau pas tutup buku harus menginap 1-2 hari nggak masalah. Kalau soal itu bisa dilewati. Sayang, ya, Anda berhenti dari yang pertama itu belum tentu benar. Tapi baiklah saya baca terus karena saya belum membaca tulisanmu. Saya minta kepada Tuhan hati yang lapang dan sabar, tetapi kadang tidak sanggup juga melewatinya Pak. Saya jadi stres sekarang. Satu sisi harus bekerja karena saya harus membayar kontrakan 1 bulan 1, juta, belum lagi kebutuhan listrik dan biaya hidup lainnya. Tapi di sisi lain saya sudah kurang nyaman dengan pekerjaan dan bos yang seperti itu.
Anda lama-lama sakit jiwa ya. Belum masuk kantor sudah takut nanti ada apa. Anda tidak bisa kerja dengan kondisi seperti ini. Saya jadi lebih merasa down, merasa gagal dan overthinking akan semuanya, Pak. Saya tahu tidak ada pekerjaan yang nyaman dan menyenangkan dimanapun. Tapi hati saya juga tidak ada di kantor ini. Kerjanya untuk membayar kontrakan dan lain-lain, itu pun kadang saya sudah sangat-sangat hemat akan segala sesuatu. Saya sekarang bingung harus bagaimana. Saya tidak mau meragukan Tuhan semesta alam, tapi seringkali keadaan membuat saya otomatis down. Apalagi saya sering dibawa Tuhan dalam keadaan kekurangan uang, tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya kadang. Saya punya orang tua sudah bisa sejak kecil, dan papa saya tidak bekerja menafkahi kami sekecil pun. Papa kami banyak tidak menafkahi sekecil pun. Sekalipun papa kami banyak uang, dia tidak pernah memberi kami sepeser pun. Papa sangat membenci mama sejak berpisah, dan papa bilang sampai mati benci sama mama, dan jika kami menerima uangnya kami harus putus hubungan dengan mama kami dan tidak boleh ke gereja juga. Papamu jahat ya. Papamu akan berurusan dengan Tuhan. Papa kami benci sekali dengan Tuhan Yesus. Nah loh, saya baru baca ini. Setiap kali saya mengunjunginya, saya hanya mendapatkan caci maki, penghinaan darinya. Tapi saya tetap datang menengoknya karena saya pikir biar bagaimana dia tetap papa saya. Kadang saya bingung menghadapi papa saya. Saya tidak mau jadi anak yang kepahitan atau durhaka terhadap kedua orang tua saya. Mohon beri solusi bagaimana menghadapi papa yang keras seperti ini. Mungkin papamu tidak terlalu mengharapkan kamu datang. Dan ketika kamu datang ke papa kamu, orang mamamu kalau masih hidup ya, mamamu akan terpukul. Mestinya kamu tidak usah banyak datang ke papa, sekali-kali saja. Dan jangan kamu datang karena kamu mendapat sedikit uang. Dan papamu menyandera kamu dengan uang itu. Kamu dibayar untuk dimaki-maki. Kamu dibayar untuk dimaki-maki sampai Tuhan Yesus pun dimaki-maki dengan uang bayaran sekecil yang diberikan orang tuamu kepadamu. Jadi kepepet bagaimanapun seharusnya kamu tidak tidak menjual diri untuk dimaki-maki ya. Saya percaya Tuhan bisa mengubah nasibmu ke depan. Tapi tunggu, saya baca terus ini. Papa saya usianya sudah 65 tahun lebih. Saya selalu menanamkan di pikiran ini, semua pasti ada ujungnya, semua ada akhirnya. Tapi keadaan kadang membuat saya hampir depresi juga. Saya takut melukai Tuhan dan jatuhnya meragukan Tuhan. Tapi di sisi lain kenyataan hidup saya yang saya alami sangat-sangat sulit. Saya mengerti sekali. Tapi kamu tetap setia ya, ikut turut ID berdoa. Kau pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mohon pencerahannya untuk keadaan saya ini, Pak Eras. Saya sangat-sangat tidak ingin larut dalam urusan fana ini. Saya senang dengan kalimat ini. Tidak larut dalam urusan fana. Saya juga punya kerinduan dan ingin sekali hidup berkenan sama Tuhan. Bisa mengerti perasaan dan maksud Tuhan dalam hidup saya. Karena saya tahu cuma Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Mohon dukungan dalam doa untuk saya agar tetap bertahan dalam segala keadaan ini dan segera mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Terima kasih atas respon Bapak mengenai ini. Kiranya Pak Eras dan keluarga selalu dalam perlindungan kasih Elohim Yahweh, diberikan kesehatan dan dipakai Tuhan lebih lagi untuk dapat membawa lebih banyak orang-orang masuk ke langit baru, bumi baru. Terima kasih. Kamu wanita yang sebenarnya cerdas. Ya, kamu bukan wanita bodoh. Kamu wanita cerdas, hanya salah pilih jodoh. Anakmu sudah besar, sebentar lagi kuliah. Kiranya Tuhan menolong kamu. Bapa Yahweh dalam nama Yesus Kristus menolong kekasih ini. Karena kamu jemaat yang saya gembalakan, kamu akan saya perhatikan. Kamu akan didampingi konselor. Yang penting kamu bisa jalani hidup dan anakmu harus sekolah. Ya, jangan takut, kamu masih punya orang tua, masih punya papa. Bukan papa yang
menghujat atau menyakiti nama Yesus, yaitu Papa Eras Gembala sidangmu yang pasti akan memperhatikan kamu. Walaupun saya sibuk, tapi kami punya orang-orang yang mendampingi jemaat dalam keadaan sulit seperti kamu. Tuhan memberkati kamu, nak. Pertanyaan dari seminar Batam. Salam Pak Pendeta Erastus, saya kadang-kadang mendengarkan khotbah Bapak. Saya Kristen sejak kecil, mama saya 3 bulanan yang lalu dipanggil Tuhan. 3 bulanan jadi bulan apa itu? Ini November, Agustus ya. Agustus, September, Oktober. Ya, Agustus ya. Saya merasa bersalah. Mama di akhir-akhir hidupnya panggil-panggil saya untuk pulang karena saya kerja di Jakarta. Mama di Semarang dengan adik saya. Saya paham maksud mama, sekarang dia sudah terasa akan pergi untuk selamanya. Dia ingin saya merawatnya. Saya hanya menjenguk dia tiap 3 bulan, datang dan berdoa dengan mama. Saya menyesal setelah beberapa bulan terakhir mama harus diselang karena makan tidak ada yang awasin. Diselang kan. Karena makan tidak ada yang awasin. Adik kerja di rumah hanya dengan asisten rumah tangga. Tubuh mama bonyok, tulang sampai kelihatan, tapi masih bisa bertahan. Saya tahu mama jadi cacat pasti sakit sekali. Tiap menjenguk saya ajak mama doa minta Tuhan ampuni anak-anak yang sibuk kerja cuma dengan asisten rumah tangga di rumah setiap harinya. Saya bilang mama nanti yang kasih upah. Mama. Maksudnya apa ini? Saya bilang nanti yang kasih upah mama Tuhan maksudnya, yang telah membesarkan mereka. Oke, kamu tidak perlu menyesal karena kejadian sudah terjadi. Tidak perlu menyesal lagi. Tapi sekarang kamu tata hidupmu tidak menyakiti Tuhan. Kalau kamu merasa tidak memperlakukan yang patut, tidak memperlakukan mamamu secara patut, tidak memperlakukan mamamu secara pantas dan kamu menyesal, minta ampun kepada Tuhan dan sudah selesai. Sekarang jangan kamu memperlakukan Tuhan secara tidak patut. Itu yang kamu sekarang lakukan. Mencari perkenanan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Jangan lakukan kesalahan yang kedua terhadap Tuhan. Ya, terhadap orang tua sudah beres, minta ampun. Jangan lakukan lagi kepada Tuhan. Oke. Dari pria usia 32 tahun. Salam Pak Erastus, saya sudah mengikuti khotbah Pak Erastus sejak 2 tahun lalu. Dan saya merasa sangat ditegur oleh Tuhan atas pengertian saya selama ini, atas firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Saat ini saya mau bertanya. Karena di keluarga saya ada perbedaan pandangan tentang karunia bahasa roh. Saya mempunyai pemahaman jika tidak ada satupun gereja yang boleh mengajarkan meminta karunia bahasa roh untuk digunakan dalam persekutuan jemaat. Kecuali menggunakan bahasa roh untuk diri sendiri, bukan dipakai di depan orang banyak tanpa ada yang menafsirkannya. Jika Anda sebagai pemimpin, kata Paulus, lebih baik menggunakan 5 kata yang bisa dimengerti. Ya. Kalau tidak, Anda jangan gunakan. Sebagai pemimpin di depan jemaat, kata Paulus, ingat. Tapi kalau bahasa roh digunakan untuk menyembah, masing-masing menyembah kepada Tuhan. Tidak perlu ditafsirkan karena itu bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri kepada Tuhan. Bahasa roh itu untuk diri sendiri berdialog dengan Tuhan. Kecuali bahasa roh yang memuat nubuat. Biasanya seorang saja atau 2 orang, yang lain menafsirkannya. Jadi harus bisa dipisahkan pemimpin yang bicara di depan, masing-masing orang yang harus berbicara kepada Tuhan tidak perlu diterjemahkan, atau pesan Tuhan lewat 1-2 orang yang harus diterjemahkan. Jadi jangan dicampur adukkan. Saya ingin bertanya Pak, apakah boleh gereja-gereja mengajarkan jemaatnya meminta dan menggunakan bahasa roh dalam persekutuan jemaat tanpa ada penafsirkannya? Paulus mengatakan usahakanlah kamu memiliki karunia-karunia roh, tentu termasuk bahasa roh. Kalau mau ditafsirkan, jika itu memuat pesan
untuk jemaat atau seorang pemimpin yang berdiri di depan. Maka dalam bahasa roh kadang-kadang saya menafsirkan bahasa roh yang saya sampaikan. Jika tidak, saya gunakan ini bahasa roh berdialog dengan Tuhan. Apakah boleh kita sebagai jemaat juga mengajarkan saudara seiman kita untuk meminta bahasa roh dan digunakan depan orang yang tidak berbahasa roh? Sebaliknya kepada orang yang tidak biasa bahasa roh, kita tidak menggunakan bahasa roh. Misalnya saya di depan jemaat non karismatik, saya hampir tidak menggunakan bahasa roh sama sekali. Ya, supaya kita jangan jadi batu sandungan atau jangan show off. Saya berpikir jika memang bahasa roh itu memang benar dan Roh Kudus dari Roh Kudus, bagaimana mungkin Roh Kudus mengajarkan hal yang bertentangan dengan Alkitab? Ya, makanya Anda harus tahu bahwa bahasa roh itu satu dari sekian karunia. Jelas ada bahasa roh itu. Jika ada yang mesti menafsirkan, pasti itu bahasa yang tidak bisa dimengerti dengan akali umum, akal nalar manusia. Jika itu bahasa roh yang digunakan untuk menyembah dialog dengan Allah, tentu tidak perlu ditafsirkan. Karena masing-masing berdoa dan roh itu bercakap-cakap dengan Allah sesuai dengan pergumulan masing-masing. Oke. Jadi saya tidak mempersoalkan jika ada orang yang berbahasa roh untuk dirinya sendiri karena betul atau tidaknya bahasa roh tersebut hanya Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu. Tapi ketika kita ucapkan depan banyak orang tanpa ada yang bisa mengerti ucapan tersebut, apakah tidak menjadi berbahaya, Pak? Kalau dalam acara berdoa bersama, tentu tidak berbahaya. Nah kalau dia ngomong sendiri teriak-teriak, ya orang gila namanya. Itu yang tidak boleh. Apalagi digunakan dalam gereja tanpa adanya yang menafsirkannya. Sekali lagi kalau itu merupakan doa masing-masing, biar digunakan dengan tertib. Kata Paulus, tertib. Jadi tidak berbicara kacau ya. Semoga Pak Erastus bisa menjawab dan mencerahkan kami semua lewat pemahaman firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak selalu. Amin. Saya sudah jawab. Ya. Ada yang harus dijelaskan, ada yang tidak. Bahasa roh yang harus ditafsirkan dan ada yang tidak. Ya. Oke. Perlu saya tambahkan bahwa bahasa roh yang benar itu berkuasa, ya. Berkuasa mengubah orang. Oke. Artinya karunia-karunia roh yang bisa mengusir kuasa gelap. Ya. Nanti saya akan bicara khusus mengenai hal ini. Salam Pak Eras mau tanya bagaimana pendapat Bapak tentang pengajaran Calvinis ataupun Hyper Grace yang berkata sekali selamat tetap selamat. Mereka berpendapat bahwa sekali kita menjadi anak, maka selamanya kita adalah anak. Anak nakal tetaplah anak dan tidak akan dibuang masuk neraka. Anak nakal tetap anak, tidak akan dibuang. Tapi kalau nakal terus ya bisa dibuang, saudara. Anak nakal umur 4 tahun ya tetap anak. 5 tahun tetap anak. Anak umur 4 tahun nendang orang tua tetap anak. Kalau umur 60 tahun nendang orang tua. Khotbah-khotbah saya sering menyinggung hal ini dan tentu hal ini tidak bisa saya jelaskan dalam waktu singkat. Sekali selamat tetap selamat. Selamat itu apa? Kalau selamat hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, sekali selamat bisa saja selamat. Sudah ditentukan dia masuk surga. Sampai kapanpun dia akan tetap masuk surga. Tapi keselamatan atau selamat itu proses usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Di sini dibutuhkan keaktifan dua belah pihak. Allah lewat Roh Kudus aktif, manusia lewat Roh Kudus, manusia dengan kerelaannya dipimpin Roh Kudus untuk selamat. Karenanya ada kalimat apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu dikatakan apa? Jangan sia-siakan keselamatan yang begitu besar. Jadi ada orang yang masih menyia-nyiakan keselamatan. Maka ada ayat yang mengatakan keselamatanmu menjadi milik yang pasti. Jadi ada saat di mana seseorang belum pasti. Kerjakan keselamatan didahului dengan ayat hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan rancangan semula modelnya prototipenya Yesus.
Jadi dengan kalimat lain, kamu harus seperti Yesus. Kalau kamu tidak serupa dengan Yesus, berarti kamu belum selamat. Nah, nanti dengar lagi khotbah saya yang lain, sampai saudara-saudara bisa memahami dengan lengkap. Pertanyaan ini pertanyaan yang prinsip fundamental dan tidak bisa dijawab dalam waktu singkat. Tapi khotbah-khotbah saya rata-rata menjawab pertanyaan ini. Ikuti di Truth ID. Teruskan, wanita usia 33 tahun single karyawan. Pertanyaan, bagaimana pandangan Pak Eras mengenai tren anak muda zaman sekarang yang mencari jodoh melalui aplikasi dating online? Maksudnya cari yang sesama Kristen. Jadi tetap disaring, Pak. Bukan asal-asalan walaupun cari melalui aplikasi. Pandangan bahwa jodoh tiba-tiba ketemu sendiri tidak dipercaya oleh anak muda zaman sekarang. Sehingga mereka berpendapat bahwa jodoh harus dicari, salah satunya lewat aplikasi. Jodoh tidak tiba-tiba ketemu dengan sendiri, memang. Tidak begitu, tapi nggak mutlak, kadang-kadang bisa. Banyak cara, tetapi kalau melalui aplikasi sangat berbahaya. Tidak total 100% salah, mungkin 98 benar. Mungkin 98 salah, ya. Yang 2 baru yang benar. Jadi boleh lewat aplikasi, bahaya sekali. Mungkin 95-nya itu benar-benar salah. Yang 5 baru bisa benar. Atau kalau mau cari rujukan dari 100, 70% pasti salah. Yang 20% besar potensi salah. Yang 10% bagi lagi 2. Agak salah dan baru agak benar lalu benar. Jadi kecil kemungkinan. Orang-orang yang cari jodoh lewat online ini orang-orang yang pasti tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kok bisa-bisanya lo cari jodoh lewat online? Benar-benar ngawur. Jalani hidup, Tuhan akan mempunyai banyak cara untuk mempertemukan Anda dengan teman hidup. Jangan lewat aplikasi. Ya. Apakah total salah? Saya sudah katakan tadi tidak. Tapi kecil kemungkinan. Kalau Anda berkata, saya mau pilih yang kecil itu, sangat berbahaya. Dengarkan nasihat saya, nak. Jalani hidupmu tidak untuk hanya cari jodoh. Hidup hanya untuk Tuhan. Jodoh itu tidak perlu menjadi persoalan. Anda bisa datang dan minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Oke? Saya kira jelas apa yang saya katakan ini. Jangan lewat online. Salam Pak Pendeta, aduh ini masih remaja usia 14 tahun. Saya sedang ada pergumulan di sekolah. Saya mempunyai 2 teman yang selalu mencari-cari kesalahan saya terus. Dan dia juga memanggil saya dengan nama papa saya. Dan juga baru-baru ini notif HP saya tiba-tiba muncul dengan tulisan video 18 plus. Dan salah satu teman saya dari 2 itu melihat handphone saya dan melaporkan saya serta mengolok-olok saya. Padahal saya tidak pernah menonton video itu. Bisa membuat otak saya rusak karena itu. Jadi gimana ya Pak? Mengenai video 18 plus itu harus diadukan ke Bu Guru BP, Kepala Sekolah. Pak, saya tidak bermaksud nonton ini. Sebelum Anda dilaporkan, Anda menunjukkan. Yang kedua, teman kamu yang selalu mencari kesalahan kamu diamkan saja. Kamu diamkan. Dia panggil nama papa kamu hanya membuat kamu bisa marah dan merendahkan kamu. Saya kasih tahu satu hal. Jangan melawan kamu. Dia lawan Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, kamu berlindung kepada Tuhan, kamu minta petunjuk Tuhan, kamu mengalah, dia lawan Tuhan. Kamu tidak usah ngomong, tapi dalam hati kamu berkata, jangan lawan saya. Kamu lawan saya, kamu lawan Tuhan. Jangan lawan saya karena saya tidak akan melawan kamu. Dan kalau aku tidak melawan kamu, kamu lawan Tuhan. Kamu percaya ucapan saya ini, nak. Kamu akan dilindungi Tuhan. Saya tidak tahu namamu. Dalam nama Yesus saya minta Tuhan memberikan malaikat penjaga untuk kamu. Malaikat pelindung untuk kamu. Untuk anak ini. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, aku minta malaikat pelindung untuk anak yang bertanya ini. Amin. Kamu dilindungi Tuhan. Ya. Om Eras sebenarnya marah dengar begini, ya. Kamu seperti anak saya diganggu, tapi saya pun juga tidak perlu marah kepada orang itu dan balas dendam. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Kamu lihat sampai di mana dia bisa mengganggu kamu. Ingat, diam tidak membalas.
Biar Tuhan yang melindungi kamu. Ingat pesan Om Eras, diam terus. Ya. Salam Pak, berkemas-kemas ini apa sama dengan mempersiapkan kematian kita setiap hari? Ini pertanyaan di seminar Batam yang judulnya berkemas-kemas. Sama seperti Kristus, apa maksudnya Pak? Apa sama maksudnya kita ini dikembalikan ke rancangan semula segambar dan serupa dengan Allah? Ya, serupa dengan Yesus sama dengan dikembalikan ke rencana semula segambar dan serupa dengan Allah. Berkemas-kemas artinya setiap hari kita mempersiapkan hari kematian kita. Sehingga kapanpun kita meninggal dunia, kita berani. Bahkan kita merindukan bertemu dengan Yesus. Itu baru namanya berkemas-kemas. Ya, saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini akan membuat saudara memiliki kerinduan dengan benar. Kalimat berkemas-kemas mungkin untuk sementara orang dianggap berlebihan, lebay. Tetapi mestinya setiap kita itu berkemas-kemas. Ingat, begitu anak lahir, dia sudah dieksekusi hukuman mati. Bisa 3 hari, 3 bulan, 5 tahun, setahun, kapan saja. Jadi anak-anak kita pun harus kita latih berkemas-kemas sejak dini. Dan kita yang sudah tua ini, atau saudara mungkin usia muda, dewasa muda, setiap hari harus selesai dengan Tuhan. Setiap dosa, kesalahan harus diakui, minta ampun, beres dengan Tuhan, dan mulai hidup suci dan tidak melakukan kesalahan. Sekecil apapun, sehalus apapun. Mestinya kita belajar untuk berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Mestinya tiap hari kita berpikir begitu. Hari ini adalah hari terakhir kita. Kalau kita memiliki prinsip itu, kita akan menghargai setiap hari sebagai kesempatan untuk bebenah diri, sebagai kesempatan untuk bertumbuh dewasa, sebagai kesempatan untuk sempurna seperti Yesus, sebagai kesempatan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah episode ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Anda mendapatkan notifikasi konten-konten baru yang indah yang memberkati saudara. Jangan lupa doa tiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. 5 pagi. Tuhan memberkati.